Bahkan Mbak Feni ini disebut sebagai wanita penghibur tercantik yang ada di tanah Batavia pada waktu itu, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang masa penjajahan ya teman-teman. Setelah kemarin tentang Jepang. Nah ini kita ke penjajahan pada masa Belanda. Tetapi pembahasannya bukan tentang masa kelamnya penjajahan. Nah ini pembahasannya agak sedikit tentang menelisik prostitusi pada zaman penjajahan Belanda teman-teman. Apakah sudah ada zaman itu prostitusi? Apakah memang mereka ini membayar atau mereka ini dijadikan budak? Oke, langsung saja kita telusuri ceritanya. Jadi bila melihat sejarahnya teman-teman, prostitusi di tanah air ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak dari wanita pribumi ini pada waktu itu menjajakan diri terutama kepada para serdadu Belanda teman-teman. Nah kenapa kepada para serdadu Belanda ya? Karena hal ini logis. Pada waktu itu para serdadu Belanda ini jauh dari pasangan mereka ataupun istri mereka. Karena mereka ini kan menjajah di Indonesia. Otomatis pada waktu itu istrinya ini berada di Belanda teman-teman. Nah ada suatu kisah yaitu seorang wanita yang bernama Mbak Vince de Venik. Mbak Vince ini adalah wanita penghibur kelas wahid bertarif selangit di zaman penjajahan teman-teman. Kenapa bisa disebut dengan bertarif selangit pada waktu itu? Apalagi kelasnya wahid. Wah ini berarti sudah superior teman-teman. Pada waktu itu Mbak Vince ini merupakan bukti nyata eksistensi praktik prostitusi di masa lampau, yaitu pada masa penjajahan. Bahkan Mbak Venik ini disebut sebagai wanita penghibur tercantik yang ada di tanah Batavia pada waktu itu teman-teman. Jadi sosok Mbak Vince ini adalah sosok yang cantik, sangat tenar sekali di Batavia dan merupakan gadis belia dengan paras wajah blasteran Indo-Eropa. Nah ini sudah bisa dibayangkan ya, parasnya blasteran dan pada waktu itu memiliki kulit putih mengkilap namun tidak pucat, bermata bulat, hidung mancung menjulang dengan rambut hitam panjang terurai dengan sedikit berombak teman-teman. Mbak Vince yang masih berusia 19 tahun ini membuat banyak pria menjadi tergila-gila, terutama para pria Hindia Belanda. Bahkan pelanggannya ini ya rata-rata yang memakai jasa dari Mbak Vince adalah para pembesar dari Hindia Belanda teman-teman. Karena kepincut dengan fisik yang aduhai dari Mbak Vince. Namun teman-teman tidak ada riwayat yang jelas mengenai silsilah dari keluarga Mbak Vince. Pokoknya intinya Mbak Vince ini adalah blasteran Indo-Eropa. Sudah bisa dibayangkan ya, pastinya cantik. Mbak Vince ini pada waktu itu bekerja di rumah bordil ya. Kita menyebutnya rumah bordil di pria bernama Umar teman-teman. Mbak Vince ini banyak disewa oleh company dari kalangan konglomerat dan orang yang paling berpengaruh di Hindia Belanda. Hal ini kemudian membuat tarif per malamnya ini tergolong fantastis. Bahkan disebut juga sebagai wanita malam papan atas di Batavia pada waktu itu. Karena pelanggannya ini rata-rata adalah pembesar Hindia Belanda. Pada waktu itu ada salah satu pelanggan yang memang pelanggan tetap dari Mbak Vince. Namanya ini adalah Pak Gimser Brinkman teman-teman. Jadi Pak Gimser Brinkman adalah anggota Society Concordia atau semacam komunitas yang beranggotakan orang-orang berpengaruh di pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Dan dia ini ya memang sudah tercatat sebagai pelanggan setia dari Mbak Vince. Nah singkat cerita, lama-kelamaan karena Pak Brinkman ini selalu bertemu dengan Mbak Vince, selalu memakai jasa dari Mbak Vince, seiring keduanya ini kan sering bertemu teman-teman, Pak Brinkman ini akhirnya menaruh benih-benih cinta pada Mbak Vince teman-teman. Perlahan-lahan Pak Brinkman ini mulai mendekati untuk menyatakan cintanya kepada Mbak Vince teman-teman. Pak Brinkman ini berniat menjadikan Mbak Vince sebagai simpanannya. Ketika diungkapkan kepada Mbak Vince ini, malah niatan Pak Brinkman ini ditolak mentah-mentah teman-teman oleh Mbak Vince. Pada waktu itu Mbak Vince ini lebih memilih pekerjaan lamanya sebagai wanita penghibur. Alhasil Pak Brinkman ini merasa dirinya dilecehkan teman-teman. Pak Brinkman ini geram dan berniat menghabisi nyawa Mbak Vince, sang primadona Batavia. Nah puncaknya terjadi ketika
Pak Brinkman dan Mbak Vince ini terlibat cekcok di belakang rumah prostitusi tempat Mbak Vince ini bekerja. Ada suatu kesaksian menuturkan bahwa Pak Brinkman ini ternyata mencekik Mbak Vince sampai meninggal dunia, teman-teman, karena sakit hati kepada Mbak Vince. Namun ada versi lain juga yang menyebutkan bahwa jika Pak Brinkman ini menyewa 3 orang pria yang salah satunya ini bernama Silun untuk membunuh Mbak Vince dan membuang jenazahnya ini ke Kalibaru, Batavia, kawasan Pasar Senen, teman-teman. Akhirnya primadona Batavia tersebut meninggal dunia. Nah, kabarnya ini sangat menggemparkan pada waktu itu. Jadi meninggalnya yang misterius menjadi semakin terkenal karena pemberitaan media besar pada tahun 1912. Kedua media tersebut adalah surat kabar dari Batavia yang bernama Hot News van den Dag voor Nederlands Indie dan surat kabar dari Surabaya, Surabaya's Handelsblad. Dalam pemberitaannya ini, teman-teman, mereka ini menggambarkan sesosok jenazah yang kemudian dikenal sebagai Mbak Vince ini di kawasan Kalibaru, kawasan Senen, Batavia pada tanggal 17 Mei 1912. Jenazahnya ini dengan wajah rusak ditangkap di pintu air dan dibungkus karung. Awalnya warga yang menemukan jenazah tersebut ini mengira bahwa wanita yang ditemukan ini adalah dari etnis Tionghoa karena mengenakan sarung dan kebaya. Namun setelah diidentifikasi lebih lanjut, jenazah tersebut adalah sang primadona Batavia, Vince de Phoenix. Nah, setelah kejadiannya yang menggemparkan, pada waktu itu Kapolsek Batavia langsung mengusut kasus pembunuhan Mbak Vince, teman-teman. Yang pertama kali diwawancarai ataupun dimintai keterangan lebih lanjut adalah pemilik dari prostitusi atau tempat prostitusinya, yaitu Bapak Umar, teman-teman. Pak Umar ini mencurigai bahwa Pak Gimser Brinkman ini sebagai pembunuh, karena pada waktu itu yang sering menggunakan jasa dari Mbak Vince ini adalah Pak Brinkman. Hal ini semakin diperkuat, teman-teman, karena Pak Umar ini mengungkapkan jika Pak Brinkman ini lebih senang memilih Mbak Vince karena pada waktu itu ada banyak sekali wanita yang tersedia di situ. Dan Pak Umar ini sebelumnya sudah menaruh kecurigaan pada Pak Brinkman bahwa Pak Brinkman akan memonopoli Mbak Vince dengan menjadikannya wanita simpanan, teman-teman. Namun keinginan tersebut kan ditolak oleh Mbak Vince. Atas kesaksiannya ini ya, akhirnya polisi skeptis dengan pernyataan Pak Umar. Ini karena Pak Brinkman ini adalah bagian dari kelompok elit dan terdaftar sebagai anggota Sociëteit Kondia, klub yang diisi oleh para pembesar Hindia Belanda. Hal ini juga diperkuat, teman-teman, bahwa pelakunya adalah Pak Brinkman. Ada salah satu teman dari Mbak Vince ataupun saksi dari para pegawai lain, yaitu Mbak Rosna. Ini melalui pernyataannya bahwa Pak Brinkman ini ternyata membunuh Mbak Vince ini dengan cara mencekiknya, teman-teman. Karena pada waktu itu terlihat di sela-sela dinding bambu di belakang rumah prostitusi tersebut. Nah, atas kedua kesaksian ini akhirnya polisi kan langsung menangkap Pak Brinkman. Pak Brinkman ini kemudian mencoba menggunakan kekayaannya karena pada waktu itu penguasa Hindia Belanda, jadi dia sangat kaya, teman-teman. Dia menggunakannya untuk menyuap Wedanawal Verden Saburudin sebanyak 3.000 gulden dan asisten kepala kejaksaan untuk 2.000 gulden untuk menutupi kasus dirinya, teman-teman. Ia pun berusaha membayar Tuan Hurweg sebanyak 15.000 gulden. Dan di sini uniknya ya, jika dia berhasil mempertahankan Pak Brinkman ini tidak masuk penjara atau tidak bersalah, semuanya ini akan dijanjikan tambahan uang tunai 6.000 gulden. Bahwasannya suap ini sudah ada sejak zaman penjajahan, teman-teman. Namun keberuntungan ini sedang tidak berpihak kepada Pak Brinkman. Semua saksi ini malah semakin memberatkan dan memojokkan Pak Brinkman. Selama persidangan, temannya dari Mbak Vince, Mbak Rosna ini juga mengatakan kepada ketua pengadilan, "Pak, saya ini seorang wanita. Saya takut, tetapi saya akan mengatakan lagi, pria inilah yang melakukan pembunuhan tersebut." Pria inilah maksudnya ya Pak Brinkman ya, teman-teman. Nah, pada waktu itu sangat beruntung sekali. Tuntutan ini dikabulkan oleh pengadilan. Kemudian Pak Brinkman ini dinyatakan bersalah dan menerima hukuman mati pada waktu itu. Nah, akhir ceritanya, teman-teman, lantaran frustasi ya, Pak Brinkman ini menyuap hakimnya tidak bisa, pengadilan sudah menyatakan bahwa dia akan dihukum mati. Akhirnya dia memilih bunuh diri di penjara sebelum dieksekusi di tiang gantung.
gantung atau dihukum mati, teman-teman. Oke, jadi ceritanya seperti itu, teman-teman. Bahwa prostitusi juga sudah ada sejak zaman Belanda. Bahwa kasus suap juga sudah ada sejak zaman Belanda, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi ataupun kesalahan saya dalam mengungkapkan apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.